Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk terus belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi kelima dari kurikulum Merdeka, materi yang berjudul Disiplin Belajar Kunci Meraih Prestasi. Materi ini merupakan materi bidang layanan belajar. Mari kita simak penjelasan berikut ini bersama-sama. Baik, kita akan melihat pengertian dari disiplin belajar. Disiplin adalah sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Disiplin belajar adalah membiasakan diri dalam menuntut ilmu dengan tugas belajar setiap saat dan tidak memaksakan untuk belajar sehari penuh, tapi dengan belajar sedikit demi sedikit. Jam Arah tahun 2002, yaitu agar siswa lebih maju, siswa harus disiplin di dalam belajar baik di sekolah, di rumah, maupun di perpustakaan. Karena dengan disiplinlah akan didapatkan kesuksesan dalam segala hal termasuk dalam belajar. Dengan disiplinlah didapatkan keteraturan dalam kehidupan, dengan disiplinlah dapat menghilangkan kekecewaan orang lain, dan dengan disiplinlah orang lain mengaguminya. Disiplin belajar merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Lalu mengapa disiplin belajar menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan belajar? Disiplin belajar merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi belajar siswa karena yang pertama, dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya, siswa yang kerap kali melanggar ketentuan sekolah pada umumnya terhambat optimalisasi potensi dan prestasinya. Kemudian yang kedua, tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas menjadi kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, disiplin memberi dukungan lingkungan yang tenang dan tertib bagi proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, orang tua senantiasa berharap di sekolah anak-anak dibiasakan dengan norma-norma, nilai kehidupan dan disiplin. Dengan demikian, anak-anak dapat menjadi individu yang tertib, teratur, dan disiplin. Yang keempat, disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan kelak ketika bekerja. Kesadaran pentingnya norma, aturan, peraturan, dan ketaatan merupakan prasyarat kesuksesan seseorang. Belajar akan mempengaruhi keberhasilan apabila siswanya disiplin, namun akan lebih baik apabila disiplin tersebut tumbuh karena kesadaran yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Disiplin dalam hal ini adalah disiplin belajar. Kita akan melihat disiplin belajar di rumah. Sebagai seorang pelajar, mempunyai tugas utama yaitu belajar. Proses belajar yang baik diharapkan akan dapat menghasilkan prestasi yang optimal. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan kebiasaan dan cara belajar yang baik agar dapat memperoleh hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Sebelum melakukan kegiatan belajar, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dari diri sendiri, kita harus menumbuhkan rasa senang terhadap pelajaran yang akan kita pelajari. Hal ini sangat membantu dalam rangka menumbuhkan semangat belajar atau motivasi yang akan membuat kita dapat menikmati belajar dan tidak cepat bosan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa senang terhadap guru. Hal ini penting sekali karena apabila kita tidak senang terhadap guru, maka secara langsung kita tidak akan dapat menerima pelajaran dengan baik dan tentunya kita tidak akan dapat berkonsentrasi dengan baik. Yang ketiga, badan harus sehat dengan makan dan olahraga teratur. Badan yang sehat akan sangat membantu dalam proses belajar karena kita dapat belajar tanpa gangguan pusing, mual, atau gangguan kesehatan yang lain. Seperti pepatah, di dalam badan yang sehat terkandung jiwa yang kuat. Dengan demikian kita akan dapat belajar dengan baik. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita bisa melakukannya. Menumbuhkan optimisme sangat penting untuk menumbuhkan semangat belajar. Sedangkan pesimisme atau tidak percaya diri akan cenderung melemahkan semangat. Kemudian dari segi tempat, yang pertama, sediakan tempat yang teratur. Teratur dan dipersiapkan untuk belajar dan tidak bercampur dengan kegiatan yang lain. Tempat diatur dengan baik sehingga menjadikan kita mudah mendapatkan apa yang kita butuhkan.
Yang kedua, hindari tempat yang berangin. Tempat yang terlalu banyak angin akan cepat menimbulkan rasa kantuk dan tentunya juga kurang baik bagi kesehatan. Yang ketiga, harus ada penerangan yang baik. Penerangan yang baik penting sekali untuk kesehatan mata. Penerangan yang kurang akan mengganggu penglihatan dan mata cepat lelah. Sebaiknya menggunakan lampu neon dengan jarak yang cukup dengan meja belajar kita. Yang keempat, usahakan tempat yang tenang dari keramaian. Ketenangan akan mempermudah kita berkonsentrasi terhadap materi pelajaran. Tentunya juga akan lebih baik apabila jauh dari kegiatan anak-anak agar kita tidak terganggu dengan suara berisik anak-anak yang sedang bermain. Yang kelima, mengatur tempat dengan rapi. Tempat yang rapi akan membuat kita nyaman dalam belajar dan kenyamanan itu akan membuat kita betah atau tidak cepat bosan. Suasana yang berantakan dan kotor akan membuat kita malas belajar. Yang ketiga, bahan pelajaran. Bahan pelajaran ini diantaranya yang pertama menentukan bahan yang akan dipelajari, tidak mencampur baurkan dengan yang lain. Menyelesaikan masalah satu persatu lebih baik dibandingkan dengan menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Demikian juga dengan belajar satu bidang studi tertentu satu waktu, baru selanjutnya belajar bidang studi yang lain akan lebih baik. Kemudian yang kedua, mentaati ketetapan diri sendiri. Kita harus dapat mentaati aturan yang kita buat sendiri. Misalnya, kita akan belajar selama 20 menit tapi berulang-ulang. Jadi kita harus mentaati waktu tersebut. Tidak diselingi dengan kegiatan lain yang kurang perlu, misalnya ngobrol, nonton televisi, dan main game. Kemudian yang ketiga, menyediakan alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Menyiapkan peralatan yang mungkin dibutuhkan dalam belajar, misalnya mister, pulpen, pensil, penghapus, jangka, buku-buku referensi. Maksudnya adalah agar kegiatan belajar kita tidak terputus karena mencari alat yang dibutuhkan. Kemudian dari segi waktu belajar. Waktu belajar disesuaikan dengan jadwal atau kegiatan kita masing-masing. Oleh karena itu, penting sekali membuat program belajar atau jadwal belajar kita sehari-hari. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang satu tidak berbenturan waktunya dengan kegiatan yang lain. Sehingga dalam belajar pun kita akan tenang karena memang sudah kita rencanakan waktunya. Berikut ini kiat-kiat mengatur waktu yang ditulis oleh Hannah Sainzholm dalam buku berjudul Sekolah Siapa Takut. Nah, berikut ini yang pertama, tetapkan prioritas. Kalau banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar apa yang harus dan akan dikerjakan. Lalu urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3, dan seterusnya menurut tingkat urgensi. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Kalau terjadi banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan jadwal tersebut. Luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama. Kemudian yang selanjutnya, luangkan waktu untuk refreshing. Waktu untuk penyegaran membantu kita agar tetap sehat secara mental dan fisik. Dan yang terakhir, jangan menunda-nunda. Banyak orang yang menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa menjadi kebiasaan buruk. Selanjutnya yang kelima, istirahat. Istirahat yang baik bukan masalah lamanya istirahat, tetapi kualitas istirahat tersebut. Istirahat yang paling baik adalah tidur yang cukup. Jadi setelah belajar sebaiknya kita melakukan aktivitas yang berat yang menyita pikiran agar apa yang baru saja kita pelajari dapat tersimpan baik dalam ingatan kita. Selanjutnya, apa saja yang harus kita perhatikan dalam disiplin belajar di dalam kelas? Disiplin belajar yang baik akan melahirkan suasana yang nyaman ketika kegiatan pembelajaran. Siswa yang disiplin belajar secara otomatis akan melaksanakan kegiatan belajar dengan teratur dan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan. Sehingga suasana belajar di kelas akan lebih kondusif dan lebih nyaman yang menyebabkan pengoptimalan potensi dan tujuan pendidikan akan lebih mudah untuk dicapai. Unsur-unsur yang berkaitan dengan disiplin belajar di kelas antara lain adalah
Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Artinya, siswa akan langsung masuk kelas ketika mendengar bel masuk atau sudah berada di kelas 5 menit sebelumnya. Siswa yang terlambat masuk kelas selain mengganggu konsentrasi belajar siswa lain yang sedang belajar, juga akan kehilangan informasi yang diperoleh dari proses belajar sebelum ia masuk kelas. Yang kedua, memperhatikan penjelasan guru. Artinya, siswa fokus ketika belajar dan mendengarkan penjelasan guru. Memperhatikan penjelasan guru sangat penting, sebab terkadang apa yang guru jelaskan tidak ada dalam buku paket. Yang ketiga, menghubungkan pelajaran yang sedang diterima dengan bahan yang sudah dipelajari. Artinya ketika belajar, siswa menghubungkan pelajaran dengan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Melalui kegiatan ini, siswa akan lebih mudah mencerna pelajaran. Yang keempat, mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam kegiatan ini. Siswa mencatat hal yang dianggap penting sehingga materi mudah dipahami siswa. Dan apabila lupa, siswa dapat membuka kembali catatannya. Yang kelima, aktif dan kreatif dalam kerja kelompok. Sehingga siswa diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru secara berkelompok. Dengan begitu akan menumbuhkan disiplin belajar dan tanggung jawab pada diri siswa, serta melatih kerjasama antar siswa. Yang keenam, bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas, sehingga siswa memperoleh kejelasan dan dapat menguasai bahan pelajaran dengan baik. Selain itu, melalui kegiatan ini, siswa dapat menambah pengetahuannya. Yang ketujuh, mempergunakan waktu istirahat sebaik-baiknya. Ketika istirahat, pergunakan waktu untuk mengistirahatkan otak, sehingga ketika bel masuk siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Yang kedelapan, membentuk kelompok belajar. Melalui kelompok belajar, siswa dapat bertukar pikiran mengenai pelajaran-pelajaran yang belum dipahami. Yang kesembilan, memanfaatkan perpustakaan sekolah. Melalui berkunjung ke perpustakaan, anak akan memperoleh banyak ilmu dan pengetahuan sebagai penunjang keberhasilan belajar. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tentang disiplin dalam belajar, kita akan mengikuti kegiatan refleksi. Perhatikan kegiatan refleksi berikut. Disiplin belajar merupakan tindakan ketaatan dan keteraturan siswa dalam mengikuti proses belajar yang dilakukan secara sadar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya dan akhirnya tujuan pendidikan dapat lebih mudah untuk dicapai, yang didukung juga oleh kondisi kesehatan jasmani siswa, kemampuan guru, serta sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Bagaimana selama ini? Apakah kalian sudah menerapkan disiplin belajar? Bagaimana pengalaman kalian dalam melakukan disiplin belajar? Kendala atau kesulitan-kesulitan yang pernah kalian alami apa saja? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Demikian tadi penjelasan tentang materi disiplin belajar. Mudah-mudahan setelah menyimak penjelasan tadi, kita bisa lebih memahami bagaimana caranya kita meraih prestasi melalui disiplin belajar. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.